Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar tentang akibat dari menyangkal Yesus. Hal ini penting mengingat akhir-akhir ini banyak pengajaran yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mungkin bagi sebagian jemaat Tuhan yang terkasih tidak menyadari akibat dari penyangkalan ini yang bisa berakibatkan fatal, atau karena ketidakfahaman tentang pengajaran Alkitab sehingga mereka menganggap yang penting adalah kita percaya atau saya percaya kepada Bapa Allah atau Allah Bapa yang ada di surga, yang merupakan Tuhan yang tertinggi. Alasan yang dipakai adalah karena kerap kali Yesus mengatakan bahwa Yesus mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Atau bisa juga karena Yesus seringkali juga berdoa kepada Bapaknya untuk memohon penyelesaian suatu misi di dunia ini. Baik itu perbuatan-perbuatan mukjizat ataupun untuk keselamatan. Padahal firman Tuhan mengatakan siapa yang menyangkal Yesus, maka Yesus juga akan menyangkal dia di depan Bapaknya. Dan konsekuensinya ini jelas sangat berat. Nanti kita akan lihat apa itu konsekuensinya, ya. Dan ini kita lihat di Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Hal tersebut dapat dimaklumi kalau yang mengajarkan adalah mereka yang tidak percaya kepada kitab perjanjian baru. Tetapi yang mengherankan dan memalukan, ada sekelompok kecil, yaitu orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka adalah bidat yang mengajarkan kesesatan. Untuk membodohi jemaat maupun calon jemaatnya, mereka mengatakan bahwa mereka juga percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang tidak mengejar dengan pertanyaan selanjutnya, misalnya percaya dalam apa dan kapasitas apa, maka mereka sebagian pasti akan tertipu. Tetapi kalau kita kejar dengan pertanyaan selanjutnya, maka barulah topeng mereka terbongkar, ya. Sebenarnya dengan memakai kata Kristen berulang kali saya tekankan, seharusnya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Percaya dalam hal apa? Tentu percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena arti Kristen di dalam Alkitab adalah orang-orang atau boleh dikatakan murid-murid yang percaya atau yang berperilaku seperti Yesus. Mereka adalah orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Karena mereka semua itu sudah melihat atau menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus masih hidup di dunia ini. Jadi dengan perkataan Kristen saja itu sudah terlihat bahwa sebenarnya mereka adalah antikris. Nanti juga akan kita buktikan atau saya buktikan dengan ayatnya, yang berusaha untuk memecah belah atau merusak kekristenan kita. Yesus adalah simbol dari kekristenan, sama seperti Nabi Muhammad di dalam Islam ataupun Siddhartha Gautama di dalam pengajaran Buddha. Jadi Yesus adalah ikon dari agama Kristen. Hal lain adalah ketika mereka dipermandikan. Mereka tentu menerima tentang ajaran atau doktrin Allah Tritunggal, di mana salah satu pribadinya adalah Yesus sebagai Tuhan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai konsep Allah Tritunggal, maka dapat melihat di dalam video-video yang telah saya upload di YouTube. Memang Alkitab sudah mengingatkan kita tentang adanya penyangkalan terhadap Yesus Kristus, dan itu dapat kita lihat di Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum,
Jadi mereka ini yang menyusup ke tengah orang-orang Kristen, memang sudah lama itu dinubuatkan, memang sudah ditentukan bahwa mereka itu akan menjadi bidat. Ya, mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sebagai umat Kristiani, jelas ayat di atas itu harus membuat kita waspada. Karena Alkitab sudah mengingatkan adanya penyusup-penyusup di tengah-tengah kita. Mereka artinya adalah serigala yang berbulu domba, menyerupai domba. Seperti kita ini adalah domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang ganas. Ya, artinya mereka berusaha masuk ke dalam lingkungan orang-orang Kristen dan hendak melampiaskan hawa nafsu mereka, yaitu ingin tercemar dan mengajarkan kesesatan. Dan Alkitab sudah mengingatkan mereka ini adalah orang-orang fasik pada zaman sekarang ini. Alkitab juga sudah mengingatkan kepada kita untuk jangan berjalan menurut orang fasik, yaitu di Mazmur 1 ayat 1. Karena itu akan mencemarkan kehidupan kita. Namun, sekali lagi kita percaya bahwa mereka pada suatu saat akan menerima hukuman yang berat. Para bidat ini memang sekarang bergerilya, masuk dari rumah ke rumah dan berusaha untuk menyesatkan mereka yang mempunyai pengetahuan Alkitab yang minim. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih untuk selalu membaca firman Tuhan. Kalaupun misalnya mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengerti, maka jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat atau mencari pengkhotbah yang baik di sosial media. Sekarang ini banyak sekali pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, banyak juga pengkhotbah yang mengajarkan kesesatan. Ya. Jadi Alkitab sejak 2000 tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita umat Kristiani untuk tidak menerima ataupun membuka pintu terhadap para bidat ini. Karena Alkitab mengatakan kalau kita menerima mereka, maka kita akan mendapat bagian dari perbuatan jahat mereka. Jadi pada jemaat Tuhan yang terkasih yang tidak mengetahui apa-apa, yang mungkin maksudnya adalah baik, menghormati mereka yang datang, namun Alkitab mengatakan bahwa dengan menerima mereka, maka kita akan menerima hukuman ya daripada perbuatan mereka yang jahat. Jadi dengan menerima mereka, sekali lagi, apalagi sampai kita mau mendengarkan ajaran mereka yang sesat itu, jelas ini adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan hal ini dapat kita lihat di 2 Yohanes 1 ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. 11. Sebab barang siapa memberikan salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, jadi kalau pada bidat itu datang ke rumah kita, sebaiknya itu janganlah kita membukakan pintu mereka. Apalagi kita kalau memberikan salam. Karena tadi ayat mengatakan kalau kita memberikan salam, berarti kita mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya menerima mereka dan sebagai rasa penghormatan kita sebagai tuan rumah kepada mereka, biasanya kita memberikan salam. Nah, Alkitab sudah mengatakan jangan memberikan salam pada mereka. Ya, jadi lebih baik jelas kalau kita mengetahui para bidat ini datang ingin berkunjung ke rumah kita, jangan membukakan pintu. Itu adalah perbuatan yang paling baik jika kita tidak mau mendapat bagian dari perbuatan mereka yang jahat. Ya, jadi sekali lagi jemaat Tuhan terkasih, kita harus berhati-hati. Ya, sekali lagi jangan karena kita sungkan, karena yang datang bidat itu adalah tetangga kita, teman pergaulan kita dan seterusnya. Ya, untuk orang-orang yang seperti ini kita harus benar-benar taat. Karena jelas tadi Alkitab mengatakan, atau firman Tuhan mengatakan, kalau kita memberikan kesempatan pada mereka, kita menerima mereka, kita memberikan salam kepada mereka, kita akan mendapat bagian perbuatan yang jahat dari mereka.
Kemudian kita lihat ayat lainnya yaitu di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi ayat ini jelas mengingatkan. Jadi kalau ada orang atau para bidat itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, jelas ini di ayat ini mengatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, tidak ada Tuhan atau makhluk lainnya yang kecuali Tuhan, maksud saya, yang hidupnya adalah bisa kekal. Tidak ada, ya. Jadi jelas dia dikatakan Allah yang benar dan yang hidupnya kekal. Ya. Jadi banyak para bidat itu, terutama yang menamakan dirinya saksi Yehuwa, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan atau Allah. Yesus hanya pengantara saja. Yesus seperti panglima dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas pengertian sesat ini ingin terus ditanamkan pada mereka yang kurang mendalami atau mempunyai pengetahuan Alkitab yang baik. Tetapi pada ayat ini sekali lagi saya jelaskan bahwa dia, yaitu Yesus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi sekali lagi kita harus sangat berhati-hati terhadap pada bidat ini. Namun para penganut aliran sesat ini memang terus sengaja memutarbalikan fakta. Nah, mereka bahkan juga menolak doktrin Allah Tritunggal, di mana Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah. Dan saya yakin para bidat itu juga dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Putra. Ya, kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, yaitu di dalam sorga, Bapa, Firman, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi jelas, ya, tidak usah lagi diperdebatkan, ya. Kalau mengenai konsep Allah Tritunggal, mungkin para jemaat Tuhan yang terkasih yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih jelas dapat juga melihat kepada video yang telah saya upload dengan judul konsep atau asal-usul Allah Tritunggal. Kemudian yang lainnya juga mereka mengatakan, mana buktinya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat? Dan ini dapat kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, sekali lagi, ayat di atas jelas menyatakan bahwa Bapa sudah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi kalau mereka tidak mengakui atau tidak menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka otomatis mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Karena Yesus ada satu-satunya jalan hidup menuju kebenaran. Ya, jadi kalau mereka menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, berarti mereka juga harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena tidak ada makhluk lain yang dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia ini dari dosa hanyalah Tuhan. Ya, dan Yesus sudah disebutkan tadi sebagai Sang Juru Selamat. Jadi kalau mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka mereka sekali lagi tidak akan diselamatkan. Nah, kita lihat jadi akibat dari kecerobohannya, ya. Mereka yang menyangkal Yesus berarti mereka ini tidak menerima keselamatan, ya. Dengan tidak menerima keselamatan berarti mereka nanti kalau mati, maka bagian mereka adalah hidup kekekalan. Ya, di dalam kekekalan, ya. Kemudian kita lihat ayat lain lagi, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan konsekuensinya kalau menolak atau menyangkal Yesus. Nah, salah satunya dikatakan jika tidak mengakui Yesus maka itu bukan berasal daripada Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Ya, jelas mereka itu adalah para bidat, itu adalah antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, sekali lagi jelas mengatakan bahwa kita sebagai jemaat Tuhan yang terkasih, setiap roh yang tidak mengakui Yesus itu tidak atau bukan berasal daripada Allah.
Bahkan dikatakan itu adalah roh antikristus. Jadi dengan kata lain mereka adalah pengangut daripada kuasa kegelapan atau Lucifer. Itulah mereka yang disebut juga antikristus. Ya, mereka boleh mengatakan atau mengaku apa saja. Misalnya, walaupun saya tidak mengakui Yesus, tapi kan saya mengakui Bapa sebagai Allah, sebagai yang paling berkuasa di dunia ini. Ya, jelas itu bisa saja mereka berkata demikian. Tetapi nanti kita lihat ya, apakah mereka itu juga kalau mereka menganggap Allah adalah Allah mereka, apakah Allah yang di sorga atau Bapa yang di sorga juga mereka adalah pengikut umatnya? Jelas itu tidak. Ya, mereka boleh berkata apa saja pada bidat, ya, tapi jelas kita sebagai jemaat Allah yang bijaksana harus bisa menilai. Ya, saya beri contoh yang sangat simpel. Misalnya, saya mengaku atau mengatakan bahwa saya ini adalah saudara dari Bapak Presiden. Ya bisa saja saya mengaku. Bahkan mengaku siapapun bisa. Mau Presiden Amerika, mau Presiden Prancis, mau Presiden siapa saja bisa. Tetapi yang menjadi masalah apakah Presiden yang saya akui itu juga mengakui saya ini sebagai saudaranya. Dan ini yang penting. Ya, sama seperti Allah. Para bidat itu boleh saja mengaku bahwa Allah yang ada di Bapa yang di surga itu adalah Allah mereka. Tetapi yang menjadi terpenting adalah apakah Allah yang ada di Bapa di surga itu juga menganggap mereka sebagai umatnya. Dan untuk sebagai umatnya itu jelas Allah telah menerapkan beberapa syarat. Dan itu sudah tadi kita pelajari. Ya. Kemudian kita lihat lagi yaitu ayat yang lain, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Ya, ini perintahnya. Nyanya siapa? Nyanya Allah Bapa. Ya, diperintahkan oleh Allah Bapa supaya semua umat yang percaya itu harus percaya kepada Yesus Kristus. Percaya sebagai apa? Jelas sebagai Sang Juru Selamat atau Tuhan dan Sang Juru Selamat. Jadi tidak sebagai Tuhan, mengakui Tuhan, tapi dengan embel-embel lain saja, itu hanya mengaburkan saja. Karena mereka tahu bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat yang menuntut supaya umatnya percaya kepada Yesus. Tapi yang dimaksud dengan percaya di sini jelas Tuhan. Seperti kita disebut dengan umat yang percaya. Percaya apa? Yaitu percaya Yesus adalah Tuhan. Bukan percaya yang embel-embel yang lain atau yang tidak berguna. Ya. Kemudian supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, lagi-lagi ayat dalam Alkitab ini mengingatkan kita supaya kita harus benar-benar percaya kepada Yesus. Dan bukan hanya sekedar embel-embel atau percaya tetapi percaya sebagai yang lain-lain. Ya. Ayat ini berbicara kita harus percaya Yesus sebagai Allah dan juga sebagai Sang Juru Selamat. Ya, sekali lagi jadi bagi jemaat Tuhan yang terkasih ingin mendapatkan pengetahuan apakah Yesus itu adalah Tuhan atau bukan, itu juga ada 2 video yang sudah saya upload ya. Apakah dengan judul apakah Yesus adalah Tuhan, dan itu jemaat Tuhan yang terkasih dapat menontonnya supaya menambah pengetahuan lebih banyak lagi. Karena tidak mungkin di dalam satu sesi terutama ya sekitar 45 menit dapat dibahas seluruhnya mengenai Yesus atau Yesus sebagai Tuhan. Kita lihat lagi 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dialah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi Alkitab ya sekali lagi menjelaskan kepada kita supaya kita jangan sekali-kali percaya kepada para bidat itu. Karena para bidat itu dikatakan adalah pendusta. Artinya semua perkataan mereka itu hanya berisi dusta belaka. Dan Alkitab menyatakan mereka yang menyangkal Yesus adalah berarti mereka juga menyangkal Bapa. Jadi kalau mereka mengatakan mereka menyangkal Yesus tetapi percaya kepada Bapa yang di sorga, pernyataan itu adalah dusta. Ya, sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, ini juga doktrin Tritunggal, Tritunggal. Kalau mau percaya, maka mereka harus percaya kedua-duanya. Atau kalau mereka mau menyangkal, maka mereka juga harus menyangkal kedua-duanya. Karena tadi saya katakan, Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi tidak mungkin dipisah-pisah, ini Yesus ini Bapa sebagai Allah. Itu tidak bisa. Ya, kita lihat lagi di Yohanes 5:18.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ini juga banyak sekali terjadi kontroversial ya, terutama para bidat tadi yang mengatakan bahwa Allah, anak adalah anak, ya kan? Ya, tidak bisa dipersamakan. Ya, tapi saya katakan sekali lagi, ayat ini jelas terang benderang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, dan untuk itu ya kita percaya pada orang-orang Yahudi yang sudah ribuan tahun mereka hidup bersama dengan Allah Bapa. Ya, kalau para bidat ini kan baru akhir-akhir ini aja, pada abad ke-19 aja, 20 aja, belum lama. Ya, jadi bagaimana orang-orang yang baru berumur atau mengetahui tentang Alkitab, bukan mengetahui tentang Allah loh, tentang Alkitab. Kalau tentang Allah, saya yakin mereka pasti percaya. Artinya di dalam kehidupan mereka itu, mereka sudah mengalami hidup bersama Allah. Sehingga Allah itu bukan sesuatu yang hanya ada di dalam Alkitab, tetapi Allah itu ada di dalam kehidupan mereka. Ya, ini yang dialami oleh bangsa Israel, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan lain-lainnya, atau pemimpin-pemimpin agama lainnya. Yaitu mengatakan bahwa barang siapa jika ia mengaku adalah anak Allah, berarti ia menyamakan dirinya seperti Allah. Ya, jelas seperti Allah kekuasaannya. Untuk itulah maka mereka, yaitu orang-orang Yahudi tadi, berusaha untuk membunuh Yesus karena dianggap Yesus itu sudah menghujat Allah. Karena tidak boleh ada seorang manusia pun yang kalau bukan anak Allah itu mengatakan dia itu anak Allah, karena anak Allah itu berarti sama kuasanya seperti Bapa yang ada di surga, ya. Namun sekali lagi pengertian itu sering diputarbalikan oleh para bidat, ya, yaitu dia bertanya apakah seorang anak presiden itu sama kuasanya dengan presiden. Ya, buat jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa dibawa ke pemikiran, kita bisa pikir, oh iya, memang anak presiden tidak sama dengan presiden. Tapi buat saya mereka itu adalah orang-orang yang dungu. Karena jelas tidak bisa menyamakan Allah dengan manusia. Manusia itu terbatas segala-galanya, sedangkan Allah tidak terbatas segala-galanya. Apalagi tadi ayat sudah mengatakan bahwa Allah mengatakan sendiri menyamakan dirinya dengan Allah, yaitu di Yohanes 5 ayat 18. Jelas terang benderang menyatakan bahwa barang siapa ia mengandalkan anak Allah, maka ia sama menyatakan dirinya seperti Allah. Jadi tidak usah diperdebatkan. Memang juga ada beberapa orang Kristen yang memperdebatkan kembali, apakah kalau anak sungai itu bukan sungai, apakah anak gunung itu bukan gunung. Itu tidak usah diperdebatkan sini. Dengan ayat-ayat di Alkitab kita bisa menjelaskan bahwa apa yang dilontarkan oleh pada bidat ini hanya berusaha menggiring pemikiran para jemaat Tuhan yang memang pengetahuan Alkitabnya kurang dalam. Ya, untuk itu sekali lagi, supaya kita jangan dibodohi oleh orang-orang para bidat ini, mari kita membaca Alkitab. Alkitab yang mana? Alkitab yang resmi oleh LAI, bukan Alkitab buatan mereka, ya kan? Nah, nanti kapan-kapan kita akan belajar mengenai Alkitab. Ya, Alkitab ini bukan karangan manusia, ya kan, atau hikmat manusia, bukan sama sekali. Alkitab ini menyalin suatu kejadian, kebenaran. Ya, jadi buat para bidat yang dengan bangga bisa membuat saya punya Alkitab sendiri, itu dengan sendiri menyatakan bahwa mereka itu sudah jelas kaum sesat. Ya, kalau boleh setiap orang membuat Alkitab, sudah jutaan Alkitab versi masing-masing di dunia ini. Jelas tidak boleh. Alkitab itu hanya menyatakan kebenaran, dan itu disalin, ditulis berdasarkan kejadian atau fakta-fakta dalam kehidupan manusia yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, inilah makanya sedikit mengenai Alkitab. Ya, para bidat itu tidak tahu bagaimana Alkitab itu dibuat. Ya, ini sebagai penjelasan saja, bahwa sedikit tambahan bahwa Alkitab itu ya terdiri 66 bab itu atau kitab itu tidak serta-merta dipikirkan oleh seseorang. Oh, ada orang pintar, ada orang pandai, misalnya kayak Salomo yang diberi hikmat kemudian dia menulis. Tidak. Ya, 66 Alkitab itu ditulis dengan kurang lebih 40 orang penulis atau yang menyadurkan orang-orang yang berbeda.
dengan periode kurang lebih selama 1500 tahun. Jadi bagaimana Alkitab yang dibuat atau disadurkan atau dikumpulkan selama 1500 tahun, kemudian ditulis atau ditulis oleh orang-orang yang berlainan ya kurang lebih sebanyak 40 itu, tapi bisa membentuk suatu cerita yang berurutan antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi para bidat jelas ya, tidak mungkin kamu itu bisa membuat suatu Alkitab. Ya, tujuannya jelas hanya untuk menyesatkan, untuk memperkuat argumen kamu, ya, yang jelas itu menyesatkan. Kemudian ayat lain lagi dapat kita baca di Yohanes 5 ayat 22 sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu ke seluruhnya kepada anak. 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, jadi kalau para bidat itu mengatakan bahwa mereka itu menghormati Bapa sebagai Allah Bapa, jelas mereka juga harus menghormati Yesus sebagai Allah. Tidak bisa dipisah-pisah. Yang tadi saya katakan Allah dan Bapa adalah satu. Di Yohanes 5:22 ini lebih berjelas lagi bahwa supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, menghormat bagaimana? Artinya, apakah menghormati sebagai Tuhan lalu dianggap sebagai Tuhan seperti majikan biasa? Ya kan? Tapi kalau menganggap Tuhan itu sebagai Adonai, sebagai Lord, sebagai Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Tuhan, itu baru benar. Ya, para bidat ya. Jadi jangan mengambil sebagian kecil aja supaya orang-orang yang tidak mengerti pengetahuan tentang Alkitab menjadi tersesat. Ya, jadi ayat sekali berbicara penghakiman. Semua manusia mati nanti akan mengalami penghakiman. Dan para bidat yang mati ini jelas kalau mereka menolak Yesus, maka Yesus juga akan menolak mereka. Artinya mereka tidak akan dihakimi dengan baik. Mereka akan langsung dimasukkan ke dalam api kekekalan. Kalaupun toh dihakimi oleh Yesus Kristus, maka jelas dosa mereka adalah berat. Ya, kenapa saya katakan berat? Karena mereka telah menghujat Allah. Menghujat Allah adalah suatu dosa yang tidak akan diampuni. Ya, bagaimana seorang Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan atau sebagai majikan biasa saja. Ya, jadi jangankan itu, kita sebagai misalnya ada orang sebagai direktur utama dari suatu perusahaan besar, lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan, oh dia memang saya menghormati dia, tapi dia bukan direktur utama atau pemilik perusahaan sekalipun, tetapi dia hanya karyawan biasa, hamba-hamba biasa. Ada tuan kecil yang harus saya hormati. Jelas itu adalah suatu penghinaan buat mereka yang mempunyai posisi sebagai direktur utama atau sebagai pemilik perusahaan. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus nanti kita akan belajar sebentar lagi sebagai pencipta alam semesta ini. Sebagai yang berkuasa di alam semesta ini. Lalu dianggap sebagai tuan seperti majikan biasa. Tentu ini adalah penghinaan. Penghinaan adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Bapa itu adalah Allah. Ya, jadi sekali lagi kemudian kita lihat lagi di 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Ya, jadi Alkitab sudah memberikan ciri-ciri para bidat itu. Mereka sepertinya itu sangat mahir dalam Alkitab, tetapi sebenarnya mereka hanya memutarbalikan fakta, memelintir ayat-ayat, membohongi mereka yang pengetahuan Alkitabnya kurang baik. Ya, dan ciri-cirinya yang mereka cari adalah perdebatan. Jadi begitu, coba lihat aja pada bidat itu. Begitu datang mengajarkan, tidak memberitakan firman Tuhan. Karena pemberitaan firman Tuhan itu seharusnya adalah pemberitaan kabar baik. Tapi yang ada mereka adalah berdebat. Kita lihat di sosial media sekarang ini. Ya, bahkan di grup-grup mereka juga berani secara terang-terangan
memposting sesuatu yang dengan maksud memecah belah ini. Dan ini sudah diingatkan oleh Alkitab. Mereka itu adalah orang yang berlagak tahu, terus mencomot ayat-ayat semua. Yang saya katakan ayat Alkitabiah. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih atau para bidat itu. Kalau kalian memang merasa ahli, pengetahuan Alkitab itu baik sekali, buatlah video. Sehingga pengetahuan Alkitab itu atau pengetahuan Anda itu bisa memberkati orang. Atau jangan-jangan sebaliknya akan dihujat Anda. Karena mengajarkan kesesatan. Ya, jadi ciri-cirinya Alkitab sudah mengetahui adalah perdebatan. Jadi begitu mereka posting terjadi perdebatan, itulah bidat. Ya, jangan ditafsirkan macam-macam lagi. Alkitab sudah memberikan pengetahuan kepada kita. Jangan kita layani mereka. Jangan kita bertangkap terhadap mereka percuma, karena akan berakibatkan cuman fitnah dan saling curiga di antara kita. Ya. Maaf. Jadi sekali lagi, siapapun kepada bidat itu, baik itu teman kita, saudara-saudara, bahkan saudara sekandung kita, kalau mereka termasuk bidat, Alkitab tidak memberikan batasan. Siapapun para bidat itu sebaiknya kita tidak menerima mereka dalam rumah kita. Kita tidak memberikan salam, artinya kita menjauhi mereka itu. Karena Amsal mengatakan perbuatan yang baik akan rusak dengan hubungan yang jelek. Ya, atau pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kemudian kita lihat di Ibrani 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab Allah sejak dalam kitab Kejadian sudah mengingatkan tidak boleh ada Allah lain yang boleh disembah kecuali Allah Bapa. Nah, sekarang Allah Bapa atau biasa yang kita sebut dengan Bapa yang di surga menyuruh atau memerintahkan semua, bukan hanya sebagian loh, semua malaikat itu harus menyembah Dia. Siapa Dia itu? Anaknya yang sulung. Ya, kenapa? Kalau Yesus bukan karena Tuhan atau Allah, apa alasan Allah Bapa yang di surga itu menyuruh semua malaikat menyembah? Tidak mungkin kontradiksi. Di satu pihak Allah menyatakan untuk memerintahkan malaikatnya untuk menyembah Yesus, sedangkan di pihak lainnya dikatakan tidak boleh menyembah selain Allah. Ya, juga mengapa Allah yang di surga tidak menyuruh atau memerintahkan untuk semua manusia? Karena Allah Bapa di surga sudah tahu bahwa nanti akan datang masa para bidat yang tidak mau menyembah Yesus. Ya, karena firman Allah adalah ya dan amin. Jadi ada pengkhianat-pengkhianat yang kalaupun mau menyembah, mereka pasti menyembah dengan tidak sepenuh hati atau tidak dengan hati yang tulus atau hati yang kudus. Namun para malaikat adalah makhluk yang kudus. Jika mereka menyembah, pastilah dilakukan dengan tulus dan kudus. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, menerima atau oleh Yesus Kristus menerima penyembahan yang tulus dan kudus. Kemudian lagi kita lihat di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus sudah sama, baik kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Jelas ini mengatakan atau berbicara Yesus adalah bagian dari kekekalan atau Yesus mempunyai ciri-ciri sebagai bagian daripada kekekalan. Dan yang mempunyai sifat kekekalan itu hanyalah Tuhan atau Allah saja. Kita lihat lagi di Ibrani 1 ayat 2. Maka pada akhir zaman ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan dia Allah yang menjadikan alam semesta ini. Jadi kalau para bidat itu mengatakan Yesus adalah Allah tetapi tidak berkuasa, jelas ayat ini mengatakan dia Allah, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini. Firman-Nya telah menciptakan alam semesta itu. Untuk itulah maka sebagian pemeluk agama Kristen yang baik
tentu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kedudukan sama seperti Allah Bapa ataupun dengan Tuhan Roh Kudus. Ya, sebab kalau tidak ada Yesus, tidak ada firman, maka alam semesta ini juga tidak ada. Bagaimana kalau Tuhan Yesus disebut tidak berkuasa, tetapi mampu menciptakan alam semesta ini? Jelas, sekali lagi, ini adalah penyesatan. Dan ayat yang terakhir, kita lihat di 1 Timotius 5:20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Ya, banyak sekali umat Kristiani terutama yang menguasai sedikit-sedikit. Ya, kita lihat aja nanti di komentar media sosial kalau ada perdebatan sedikit mengenai kemarin ajaran Tritunggal, langsung mengatakan udahlah kita jangan berdebat, kalau mau tegurlah 4 mata. Ya kan? Ya, mereka bertindak seolah-olah mereka sudah menguasai semua Alkitab. Padahal ini ada ayat di 1 Timotius 5 ayat 20. Ya, sedangkan di Matius itu memang dianjurkan kita untuk menegur 4 mata. Tetapi itu kalau ada kesalahan yang tidak mempunyai efek yang besar, atau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat antara 2 orang saja, maka itu memang sebaiknya diselesaikan berdua. Tapi kalau tidak pun bisa, maka dibawakan saksi-saksi. Sudah, mulai orang lain mulai tahu. Kalaupun 2-3 orang saksi ini sudah dibawa, dia masih tidak mau bertobat, maka bisa diumumkan di jemaat. Sama aja akhirnya. Ya, tetapi firman Tuhan khusus untuk mengenai para bidat ini, firman Tuhan keras, yaitu mengatakan tegur mereka di depan semua orang. Dan inilah yang sudah saya lakukan. Tegur mereka agar supaya ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan itu jangan terus merambah. Ya, kita harus tahu bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan para bidat itu justru menyesatkan manusia. Jadi apa bedanya para bidat ini? Pekerjaan para bidat ini dengan pekerjaan kuasa kegelapan atau Lucifer. Sama. Ya, mereka tujuannya hanyalah menyesatkan manusia. Ya, jadi untuk itulah maka firman Tuhan itu kita harus tegur mereka keras. Jangan memberikan kesempatan biarpun yang lain juga tahu bahwa oh iya, sehingga yang lain tidak ikut-ikutan. Banyak kita lihat kalau seperti kemarin ada pendeta yang mengajarkan asas Tritunggal dengan Yesus only, menolak asas Tritunggal maksud saya dengan hanya mengakui Yesus only. Banyak yang mengatakan dukungannya. Ya kan? Ya, inilah yang membuat kalau kita tidak menegur dengan keras, ya, maka terjadi penyesatan terhadap orang-orang atau penganut agama Kristen yang lainnya yang pengetahuan Alkitab rendah. Namun kita lihat juga ketika pendeta tersebut sudah keluar dari satu sinode, maka yang tadi menyatakan dukungannya mereka juga semua tutup mulut. Dan inilah suatu cermin dari jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa banyak sekali pengikut Kristen yang balelo, ya, yang tidak mengerti ajaran Kristen, yang tidak mau belajar. Ya, saya selalu berulang kali menganjurkan, kalau kalian itu tidak mengerti, ada baiknya kalian itu bertanya dulu kepada gembala Anda di gereja Anda, di mana Anda bergereja, ya kan? Jangan mempertontonkan kebodohan kita di depan umum dengan menyatakan wah jangan, kita harus mengasihi mereka, kita harus menegur mereka 4 mata. Itu memang bisa diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Tapi ada juga kasus-kasus tertentu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ini apalagi pengajaran. Kita tahu di dalam Alkitab bahwa Paulus berani menegur Petrus, padahal Petrus itu adalah rasul langsung daripada Yesus. Ya kan, yang mengenai makanan haram. Ya, bukan ajaran loh, ini makanan adat istiadat, makanan haram dan tidak haram. Ya, tapi karena Paulus menganggap itu bisa berpengaruh terhadap banyak orang atau pengikut mereka, maka Paulus berani menegur mereka. Kita juga harus berani seperti Paulus bagi mereka yang mengajarkan kesesatan, yang mempunyai pengajaran yang dampaknya luar biasa atau bahkan bisa menjelekkan agama Kristen. Maka kita sebagai penganut agama Kristen harus berusaha untuk meluruskan kembali pengajaran yang benar. Ya. Jadi
Dengan ayat ini memang kita diperbolehkan menegur, bahkan bukan hanya boleh menegur, tetapi harus ditegur di depan semua orang. Karena para bidat ini hendak dan akan menyesatkan banyak orang. Kalau tidak ada orang yang membantah, lama-kelamaan pengajaran mereka yang diulang-ulang itu atau hoax yang diulang-ulang itu akan menjadi suatu kebenaran. Ya, jadi sekali lagi, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita dengarkan firman-firman yang baik, ya kan? Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang berlawanan dengan selama yang sudah kita terima selama ini, ya. Dengan pikiran yang mudah saja, tidak mungkinlah berjuta-juta atau beratus-ratus juta atau bermiliar-miliar penganut agama Kristen itu salah hanya karena ada segelintir orang atau para bidat itu yang mengajarkan suatu ajaran yang lain daripada yang sudah kita terima. Dan tadi sudah kita pelajari, ya, kita jangan menerima ajaran daripada ajaran yang sudah pernah kita terima. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada hari ini. Kita renungkan bersama. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.